Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatid, terkhusus Habib Abu Bakar bin Umar Al-Hamid, Habib Yahya Al-Gadri, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Habib Abdullah bin Abdurrahman Ba'ali, pengurus Majlis Dzikir dan Salawat Subuh Keraksaan, Akhina Haji Abdul Rasid, Ustadz Sulaiman, Haji Maskur, Sahibul Bait yang berbahagia, Akhina Tretan, Mas Ribut, masih ada tambahannya solar. Ini juragan solar sungguh, didoakan jadi juragan bos solar sungguhan. Sebut terus ya kan. Kenapa kami kok sampaikan bahwa yang sangat bahagia pada pagi hari ini, karena beliau pagi hari ini merayakan hari ulang tahun. Saya heran ya Kak Mas Ribut, putri, anak perempuan apa istri? Enggak. Ulang tahunnya Ismi Afifah Ramadhani. Apa ini? Anak apa istri? Putrinya ya. Mudah-mudahan jadi anak yang mudah-mudahan jadi anak yang salehah, berbakti kepada orang tua, dapat ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Duh, udah Mas Ribut, gak usah dibakar satenya, ada biar dah. Alhamdulillah, ini yang keempat kalinya saya ingat saya berdiri di sini di tempat yang sama, betul ya? Luar biasa nih, setiap bulan. Makanya kan perlu dipertanyakan ada apa dengan Mas Ribut ini, kok setiap bulan ini ya. Nah, ya gini dah, man preman nih. Mana ikhwani rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan sedikit yang 3 dan sampai 5 menit berikutnya, diumumkan terlebih dahulu. Ini khusus, ini diingatkan berulang kali sama istri kami nih, bahwa besok di rumah kakak istri kami, di rumah Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, diundang semuanya, muslimin muslimat. Ini kayaknya mau buat seperti alun-alun ya Habib Ali Zainal Abidin. Ya, diundang semuanya, monggo. Sekalian silaturahmi, sekalian silaturahmi. Udah gonceng istri kita masing-masing ya kan. Satu aja. Terus untuk yang berikutnya, hari Kamis di mana Pak Ketum? Karena sepertinya banyak yang akan berangkat ke Gresik itu, jadi di rumah Mas Abdurrahman. Ada rombongan yang berangkat hari besok jam 3 sore sudah berangkat. Itu ada satu kendaraan yang berangkat yang sudah pamit. Saya berangkat jam 2 malam mungkin ya. Jadi coba nanti kalau memang kondisinya sampai melebihi 50% yang akan hadir, mungkin dikomunikasikan ulang ke Mas Abdurrahman, kesian. Taib, ikhwani rahimakumullah, bincang-bincang yang santai saja. Saya ingin setiap pagi ini pernah saya sampaikan bahwa kalau pagi ini insya Allah baik untuk kesehatan, bukan ngerokoknya, baik untuk kesehatannya,
baik untuk kesehatan, teriaknya. Maka mumpung kita salawatan bareng-bareng, keluarkan suaranya. Antum percaya tidak percaya? Pasti yang baik untuk kesehatan, kalau pagi udah apal beb, pokoknya ranjing dah, beranjing dah, norok bunte sudah. Insya Allah itu baik untuk kesehatan, baik itu pernafasan, paru-paru, baik semuanya. Maka karena apa? Saya sering bilang, kalau mulut ini bersuara lantang, pasti kita makin konsentrasi. Semakin kita bilang, baca di dalam hati, ya Nabi, ini ngarang sebarang, oh mari tagian, yo, orang sebarang itu sudah, tidak enak itu sudah. Dilihat saja wajah antum tidak di sini sepertinya masih di rumah, masih di mana, apa masih mimpi nggak tahu. Ya, tapi ketika antum keras itu yakin saya, tidak usah disebutkan keinginan antum yang atas sudah tahu semua sama harapannya antum. Ikhwani rahimakumullah, yang paling buat galau kita ini mesti rizki. Dan ternyata yang sudah dijamin jelas itu dua, yang nempel terus sama kita itu dua, rizki sama ajal. Rizki sama kematian itu nempel terus sama kita. Saya balik lagi ketika saya baca kitab ini, ingat lagi sama dawuhnya almarhum Ustadz Husin, bahwa dikatakan sama beliau, enggak usah bingung-bingung, rizki kamu nempel seperti bayang-bayang. Nah, maka dalam kitab Ibnu Athaillah ini pernah sampaikan, ada orang yang duduk dalam majelis seperti ini berdoa, ya Rob, andai saya setiap pagi dapat 2 potong roti, 1 gelas susu, tanpa bekerja, tanpa bergerak, maka aku akan insya Allah lebih khusyuk dalam ibadah. Wa subhanallah, Allah dengar langsung diijabah. Tahu bagaimana ijabahnya? Roti datang sendiri, susu datang sendiri, tapi di dalam penjara. Nah, jadi ini perlu ada perhatian ya kan, hati-hati mintanya ya. Cari minta nyamannya ini penjara, oleh terus gratis ya kan. Ternyata bisa makin khusyuk, ternyata tidak makin khusyuk. Nah, ya kan? Makanya saya bilang kan, ayo minta rezeki yang barokah, minta rezeki yang diridha. Jadi kita dapatnya baik terus. Ikhwani rahimakumullah, Imam Syafi'i mengatakan, selamanya yang punya pikiran mencampur sesuatu yang haram kepada yang halal tidak akan pernah membuat makin banyak, akan tetapi akan menghabiskan. La yukatsir walakin bu'thir, kata Imam Syafi'i. Kita pernah yang halal 3.000, yang 2.000, aduh tak apa ini 2.000 ini ya kan, harapannya biar makin banyak. Jual beras, awalnya bilangnya mestinya 15.000 ya kan, timbangannya kita kurangi, harapannya yang kita dapat biar lebih banyak. Kata Imam Syafi'i, tidak makin lebih banyak, malah makin habis semuanya. Yang halal cuma 3.000, yang halal cuma 15.000, yang 17.000 lebihnya 2.000, sesuatu yang haram ini malah merusak yang 15.000 yang halal. Nah, ya, jadi aman-aman saja, main aman saja, ya kan? Toh kita cuma sebentar. Yang betul-betul milik antum, yang dimasukin ke kotak. Yang antum masukin ini. Maka sampai dikatakan apa? Yang kita punya, yang kita miliki, yang kita pakai. Beras yang di dalam ini bukan rizkinya Mas Ribut, rizki saya. Sepereng. Ya kan? Kambing yang 300 kemarin antum sembelih dari Singapura, bukan rizkinya orang Singapura, rizki antum. Jauh-jauh, Singapura, turun, buat antum. Ada yang makan bawa kepala 6, ada yang bawa lenik. Sudah antum bisa mikir sendiri sudah. Itu. Ternyata seperti itu perjalanannya rizki Allah buat kita. Dan itu jaminan. Mau dibagaimanakan sama Mas Aan, tak ada remah itu kepala nggak boleh dibawa, balik lagi ke antum kalau rezekinya 3.
Dan terbukti sore ada yang duduk sampai reng-mereng. Yang awalnya dibongkar katanya, weh ketemu di tengah kandang 3, ketemu di sini 3. Ternyata ujung-ujungnya sore bawa 6 dia. Karena memang rezekinya 6. Mau dilarang bagaimana nggak bisa. Itu kalau sudah Allah catat. Dan ini yang sering kita lupa. Ini yang sering kita tidak yakin. Bayangannya yang di depan saya 10 juta, sekot kade semuanya. Nggak tahu kalau cuman rezeki kita cuma 5 juta sebetulnya. Maksa ngambil 10 juta, bawa 10 juta, istri masuk rumah sakit. Istri hamil sesar 13 juta, tompes min 3 juta. Gara-gara apa? Ada sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam. Dan ngerusak yang semuanya. Padahal bayangan kita, oh aman ini, sesar. Saya megang 10 juta, aman. Istri saya lahiran, aman. Paling lahiran cuma 3 juta. 7 juta bisa beli keranjang bayi. 2 jutanya bisa beli sepeda-sepedaan anak. Ternyata sesar 13 juta. Min, wis. Kadang-kadang kita masih silap. Kadang-kadang kita masih tertipu. Alhamdulillah, pocur ge beb, kula beb. Korupsi 5 juta, jadi 10 juta. Kan orang kare 3 juta. Ontong. Kalau Allah mau, sama istri Anda berangkat. Ki koleman boleh, resepsi boleh ya. Ini dia. Lagi, orang cari rizki, ingetin, kita bekerja ini, Mas ribut belanja solar pakai truknya. Kita keluar mengajar, kita keluar jual pentol, Yasmin Bakery, ngudek mixer, itu niatannya bukan cari picis, bukan cari duit, bukan cari fulus. Tapi apa? Ayo diniati cari pahala. Niati cari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma cari duit, insya Allah banyak kecewanya. Mas ribut setiap beli solar, tahu-tahu datang ke sini masaan, pondok, senso, butuh 5 liter, ya leluang boleh 5 liter, kan begitu. Kalau niat cari duit, tapi kalau niat lillahi ta'ala seneng terus. Dan ternyata Allah dapatnya dengan usaha kita keluar ini, dapatnya 10.000, Allah catatnya di atas 12 juta. Dari mana? Dari istri yang soleha, dari anak yang soleha, dari tetangga yang soleh dan soleha. Kita punya semuanya. Alhamdulillah kena jalan tol. Kan gitu Mas Ruben. Tetangga tak pokro, tet santetan, apa tak pelengen. Aduh tidak tak nyaman gila. Karena tak melo, main bur-semburan, bujo lah apa saya kirim nyonta lagi orang sebarang. Aduh beb ya kan, nah ini harapannya kita dapat nikmat sebetulnya. Tapi sebetulnya bahagia itu tadi yang saya sampaikan. Istri soleha masuk ya kan. Dulu nggak punya duit, terima 50.000, alhamdulillah terima kasih mas. Sekarang dapat tol 1,5 M, tetap alhamdulillah mas, dasternya tetap. Bayangkan antum ketika istri kita pegang 1,5 M, tiba-tiba alisnya apalek ke atas, bulu matanya lari ke atas, sampai pasti ngetek sama, pasti ngetek. Duh, palang. Apakah buat ini rezeki yang bahagia? Ternyata enggak buat bahagia, buat sumpek. Padahal dulu 50.000 enak ini istri, enak dipandang buat saya pribadi. No yang lain-lain. Tapi ketika pegang 1 M, 1,5 M, mekiti. Sepeda motor X-Max. Ya kan? Helm enggak mau dipakai, rambut pirang. Baik kepeh, ya kan? Biasanya bergelombang, ini akhirnya lurus. Ya kan rambutnya kan? Iya. Itu ikhwani, ini yang saya bilang, semua yang kebahagiaan kita ya cuma 4, istri soleha, anak soleha, tidak usah pikir yang lain-lain, sudah tetangga-tetangga baik, soleh dan soleha. Insya Allah
Dan kerjanya nggak jauh-jauh. Kayak Mas Ribut ini ya. Itu yang keempat itu. Resep bahagia. Yang keempat, kerjanya nggak jauh. Mas Ribut ngambil solar, balik lagi ketemu deh. Ya gelu sama istrinya boleh ya kan. Nah, terkena anaknya sekolah, balik lagi ketemu lagi sama keluarganya. Di mana Mas Ribut kerjanya? Depan rumah ini, Beb. Ada orang beli solar, dia beli solar. Ada yang mau perbaiki sesuatu, ya perbaiki sesuatu. Nikmat. Cimaskur, nyaman kan? Pasar kecil, kalau 11 pulang, sholat berjamaah sama keluarganya. Kurang apa, nikmat seperti ini. Masih kok masih mau pikir, coba saya kerja di PLTU ya, coba. Sampean kerja ning jauh nang pekeran saya nang rumah. Udah rumah tang istri nih. Istri saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Nah, itu akan mengurangi segalanya. Ikhwani, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Yuk semangat besok semuanya kita kumpul di rumah Habib Ali Zainal Abidin karena di sana muslimat yang sering kita undang bersama setiap malam Sabtu Kliwon juga ikut hadir, ingin nyambut kita juga ternyata bersama di sana. Ini gawinya Habib Ali Zainal Abidin sama majelis. Besok ini sekalian, sekalian niat hall Habib Abu Bakar. Selesai kan? Nggak usah ke Gresik, ini hallnya sudah ada, ya kan? Yang mimpin Habib Ali Zainal Abidin, kan begitu kan? Itu lihat nikmatnya ya kan? Kalau mau berangkat ke Gresik berapa duit? Minim kita kalau bawa mobil sendiri 1 juta. Mbak keluarga, mobil, solar, mobil, bensin, tol 1 juta. Besok Bapak Habibie, saya niat di hall selesai. Dikit-dikit 20.000, noro hadir hall. Alhamdulillah ini nikmatnya majelis, ulang tahun tinggal ngundang majelis ya kan, hall ngundang majelis ya kan. Alhamdulillah, saya paling senang sama majelis dzikir salawat subuh ini seperti ini. Hemat dan smart dan pandai ini sudah ya kan. Baca sholawat, baca tahlil. Dikasih pisang goreng ya tersenyum, dikasih nasi kebuli, alhamdulillah ya kan, iya, dikasih pahanya merpati ya tetap seneng ya kan, tidak ada apa-apa pun, ada saya merongok, paling kun maraji ya metaan bayi kan, gitu kan sih ya. Itu saja dari saya, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.